Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mariana, NIM 1911021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah dosen Ibu Novianti, Magister Agama. Untuk lanjutan videonya, silahkan disimak ya. Terima kasih. Apa yang dimaksud dengan finansial teknologi? Finansial teknologi menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi pada fintech. Biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan fintech syariah? Fintech syariah, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Fintech syariah adalah salah satu jenis pembiayaan yang tumbuh cepat di era perkembangan teknologi finansial. Bagaimana perkembangan fintech berbasis syariah? Finansial teknologi sistem syariah ini pertama kali hadir di Dubai, yaitu Uni Emirat Arab. Pada tahun 2014 silam, BV mendapatkan sebuah sertifikat pertama dengan memakai sebuah pendekatan peer-to-peer lending marketplace. Sampai sekarang, itu menjadi sebuah legenda teknologi keuangan yang terkemuka di dunia. Berawal dari BV, fintech berbasis syariah pun menjalar ke negara Asia, yaitu Malaysia dan Singapura. Di Malaysia, Hello Gold pun muncul dengan memakai teknologi blockchain dan juga memakai prinsip syariah. Dan secara perlahan, para pemain fintech juga menjalar ke Indonesia. Nah, itulah perkembangan fintech yang berbasis syariah yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan membahas perbedaan fintech syariah dan konvensional. Fintech syariah mempunyai prinsip dasar. Yang pertama, tidak boleh maisir atau bertaruh. Kedua, gharar, ketidakpastian. Ketiga, riba atau jumlah bunga yang melewati ketepatan. Fintech konvensional, pertama, suku bunga. Kredit yang diberikan kepada konsumen dibuat sebagai akad pinjaman. Kedua, resiko dan cicilan. Nasabah akan menanggung sepenuhnya resiko ketika nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar cicilan. Fintech syariah yang ada di Indonesia. 1. Investri. 2. Alami Syariah. 3. Duha Syariah. Keempat, Amarta Syariah, Amana.id, Dana Syariah, Kazwa, Bisalam, dan Etis. Layanan fintech syariah yang mendukung perkembangan ekonomi syariah. Yang pertama, pinjaman modal atau peer-to-peer lending. Melalui pinjaman online berbasis syariah, kita tidak perlu menyerahkan jaminan, hanya perlu melengkapi persyaratan dokumen. Pinjaman syariah online ini sangat menjanjikan untuk dijadikan sebuah alternatif produk investasi. Kedua, payment clearing dan settlement. Dalam online payment berbasis syariah tidak mengandung riba dan bekerja sama dengan bank syariah, sehingga saldo yang terhimpun ini disimpan di bank syariah. Dengan layanan fintech ini memberikan sebuah keuntungan bagi pelaku bisnis karena dapat menarik daya minat konsumen. Ketiga, manajemen risiko dan investasi. Layanan ini dimanfaatkan di bidang manajemen keuangan digital berbasis syariah, membantu masyarakat untuk merencanakan keuangan mereka, menabung dan berinvestasi di berbagai macam produk investasi syariah. Saya akan menjelaskan jenis-jenis akad dalam fintech syariah. Yang pertama, al-ba'i atau jual beli, akad antara penjual dan pembeli.
yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang diperlukan, yaitu barang dan harga. Kedua, ijarah. Akad ini adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujroh atau upah. Dan selanjutnya, mudharabah. Akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan keuntungan usaha, dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh para pihak secara operasional. Wakalah bi al-ujroh, akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujroh atau upah. Dan terakhir, qard, akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterima sesuai dengan waktu dan cara yang telah disepakati. Terakhir, saya akan menjelaskan manfaat-manfaat layanan fintech. Yang pertama, yaitu membantu inklusi keuangan. Kedua, kemudahan untuk mengakses layanan. Dan ketiga, membantu masyarakat mendapatkan pinjaman dengan berbunga rendah. Nah, itulah manfaat dari layanan finansial teknologi. Baiklah, itulah video penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton.